Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keuangan, bagian ketiga. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Yang bukan termasuk dalam jenis persediaan: A. Bahan baku, bahan primer, barang setengah jadi, atau barang jadi. Jawabannya bahan primer. Pengendalian biaya, penentuan harga, dan pengukuran biaya modal termasuk dalam golongan fungsi pengendalian likuiditas, fungsi manajemen, pengendalian laba, fungsi kas. Jawabannya pengendalian laba. Titik-titik manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kesejahteraan. A. Keputusan manajemen keuangan, peranan manajemen keuangan, rancangan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan, tanggung jawab manajer dalam perusahaan. Jawabannya keputusan manajemen keuangan. Soal nomor 4, agar perusahaan leluasa dalam perluasan kembali atau memiliki tingkat keamanan margin of safety. Kebijakan konservatif, kebijakan agresif, kebijakan manajemen, kebijakan atau moderat. Jawabannya kebijakan konservatif, risiko rendah. Soal nomor 5, seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan adalah metode persediaan laba, penghitungan modal, keterikatan dana, perputaran modal kerja. Jawabannya metode perputaran modal kerja. Tahap yang terkait dengan besarnya kas yang dibutuhkan perusahaan apabila perusahaan menjual barang dagangannya secara kredit. Tahap biaya pendanaan. Tahap periode penagihan rata-rata piutang usaha. Tahap lamanya persediaan. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah A, tahap biaya pendanaan. Dalam pencatatan alokasi kas kas perolehan aktiva tidak berwujud titik-titik menggunakan metode garis lurus, metode unit produksi, metode garis lurus, dan metode saldo menurun. Jawaban A, B, C benar. Jawaban yang benar adalah yang C, metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang tidak termasuk dalam bentuk hukum dari lingkungan bisnis: sole proprietorship, partnership, corporation, information. Jawabannya information. Pajak penghasilan, depresiasi, dan amortisasi dan depresi adalah sebuah lingkungan dari lingkungan bisnis, lingkungan perpajakan, lingkungan kerja, lingkungan keuangan. Jawabannya lingkungan perpajakan. Soal nomor 10, adanya keinginan melakukan investasi lain atau memperluas investasi yang ada dikarenakan adanya A. Pajak daerah, B. Penyusutan, C. Pajak penghasilan, D. Pajak perusahaan. Jawabannya B. Penyusutan. Apa saja yang termasuk dalam metode penyusutan? Jumlah angka tahun, saldo menurun, unit produksi,
Jawaban A, B, C benar. D. Jawaban A, B, C benar. Aspek-aspek lingkungan yang penting dipahami manajer keuangan. A. Pasar keuangan. B. Lembaga keuangan. C. Instrumen keuangan. D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya A, B, C benar. Proses penghitungan nilai sekarang yaitu compounding, discounting, processing, accounting. Jawabannya discounting. Proses penghitungan nilai mendatang, compounding, discounting, processing, accounting. Jawabannya compounding. Tanggung jawab seorang manajer adalah interaksi dengan pasar modal, mengkoordinasikan dan pengendalian keputusan besar dalam investasi dan pembiayaan. Jawaban A, B, C benar. Jawaban A, B, C benar. Apakah tugas-tugas staf keuangan kecuali memperoleh dana untuk perusahaan, menggunakan dana tersebut untuk memaksimalkan nilai perusahaan, menghimpun dana perusahaan? Jawaban A, B, C benar. Jawaban A, B, C benar. Tanggung jawab dalam keuangan perusahaan. A. Treasurer. B. Controller. Perusahaan kecil. Jawaban A, B, C benar. Jawaban A, B, C benar. Bertanggung jawab terhadap keputusan dan pengalokasian sumber-sumber ekonomi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah penjelasan dari A. Peranan manajemen keuangan. B. Tanggung jawab manajer keuangan. C. Tanggung jawab keuangan perusahaan. D. Manajemen terhadap keuangan perusahaan. Jawabannya A. Peranan manajemen keuangan. Hal apa saja yang dibutuhkan dalam JIT, just in time? Koordinasi yang baik antara perusahaan pemasok, perusahaan pengapalan agar persediaan datang tepat waktu. Pengecekan perusahaan terhadap perusahaan pemasok. Pengambilan barang pada waktu yang tidak menentu. Penyetokan barang agar penjualan dapat lebih maksimal. Jawabannya A. Koordinasi yang baik antara perusahaan pemasok, perusahaan pengapalan agar persediaan datang tepat waktu. Yang bukan termasuk dalam jenis instrumen keuangan. A. Saham. B. Hutang. C. Tabungan. D. Uang. Jawabannya C. Tabungan. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi setiap hari kita harus mengalokasikan waktu untuk belajar ya. Minimal sejam 2 jam. Setiap waktu kita kalau ada kesempatan belajar. Kemudian teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi kalau setelah sholat, setelah ibadah atau apapun kita punya kesempatan, kita harus terus berdoa. Semakin sering kita mengetuk pintu, maka semakin terbuka lebar pula kesempatan untuk pintu itu terbuka. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau dosa kita semakin sedikit, maka penghalang antara kita dengan Allah juga semakin tidak ada atau semakin sedikit. Jadi kalau diri kita mempunyai banyak dosa, maka doa kita tidak sampai kepada Allah. Jadi doa kita masih terhalang ya.
Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.